Sesaat lagi, kamu bakal mendengarkan video podcast with Lukman Hanafi. Halo para noise dan pendengar setia video podcast dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video podcast with me Lukman Hanafi. Dan selamat datang kembali di episode terbaru yang baru dibikin di tahun 2024 ini. Jaraknya cukup lama ya, setengah tahun gitu. Dari episode yang terakhir gue bikin tahun 2023 yang lalu. Aduh, saking sibuknya Hanafi sampai lupa gitu, gak bikin episode terbaru video podcast gitu ya. Nah, di video podcast episode kali ini Hanafi kembali hadir menyapa kalian semuanya pendengar setia, baik di YouTube maupun di Noise gitu ya, ataupun di platform audio streaming lainnya gitu yang gue yakin juga teman-teman lebih sukanya adalah format audio gitu. Karena kalau kalian dengerinnya di YouTube ya, apa yang menarik ketika kalian lihat visualnya ya kan. Udah nonton cuman lewat YouTube terus cuman potongan doang gitu ya kan. Mending kalian dengerinnya versi fullnya aja di audio streaming gitu ya kan. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin selamat buat teman-teman semuanya yang keterima di jalur SNBP. Selamat menikmati kehidupan kuliah yang wadadidau ini. Tapi tenang aja buat teman-teman juga yang mungkin gak lolos atau mungkin belum beruntung di jalur SNBP. Tenang, ada jalur SNBT ya. Ya kalian bisa ikuti di situ dan bahkan kayaknya peluangnya malah lebih besar gitu dibanding SNBP gitu ya kan. Jadi di episode kali ini gue pengen sebenarnya lebih ke sharing sih. Lebih ke sharing kegiatan yang gue lakukan ya setengah tahun yang lalu begitu, yang membuat akhirnya seorang Hanafi tidak update episode baru video podcast gitu ya kan, karena saking sibuknya gitu. Jadi kali ini kita akan ngomongin atau kita akan ngebahas tentang pengalaman seorang Hanafi melaksanakan kegiatan magang gitu ya kan. Kegiatan magang. Lebih spesifiknya sesuai dengan judul podcast ini, yaitu adalah magang di TV ala Hanafi. Asik. Berima bro, ya Allah. Ini bikin judul aja bisa senyambung ini gitu ya kan. Jadi kita mau ngomongin soal magang begitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang SMK ya sekarang ya, mungkin teman-teman yang menempuh pendidikan di jenjang SMK, atau teman-teman yang mungkin lagi kuliah tapi mungkin belum ngambil magang begitu, atau mungkin teman-teman yang baru lolos SNBT maupun SNBP gitu, yang bakal memulai dunia perkuliahan. Gua mau ngomongin soal magang karena kayaknya ya karena kayaknya hampir semua kampus gitu, kalau misalkan lu mau semester akhir sebelum lu masuk ke tugas akhir, biasanya ada tuh mata kuliah namanya kuliah kerja profesi atau PKL atau apa namanya, magang lah, istilahnya magang gitu ya, istilah umumnya gitu. Tapi kalau tiap kampus kan pasti istilahnya beda-beda. Kalau di kampus gue nama kegiatannya atau nama mata kuliahnya adalah kuliah kerja profesi. Jadi basicnya sebenarnya sebenarnya sama dengan magang gitu. Jadi tujuannya itu adalah kalian sebagai mahasiswa ataupun kalian sebagai siswa mulai mengenal dunia kerja gitu, sesuai dengan bidang yang kalian geluti gitu. Judulnya adalah magang di TV karena memang gue memilih lembaga pertelevisian sebagai tempat gue magang. Tapi jangan langsung kayak mikir, wah Lukman Hanafi magang di TV, wah TV nasional nih. Enggak. Tapi gue milih magangnya adalah di lembaga televisi lokal. Kalau lo tanya alasannya kenapa? Karena budget. Iya. Mungkin gue ceritain sedikit ya. Gak akan sedikit juga sih, ini kayaknya bakal mungkin 1 jam gitu. Tapi ya, semoga teman-teman bisa mencermati ini dengan seksama gitu ya kan. Gue mulai dari awal kegiatan kerja profesi ini gimana gitu ya. Berawal dari yang pastinya mau memilih mata kuliah kerja profesi di saat
registrasi untuk semester untuk memulai kegiatan perkuliahan di semester saat itu semester ganjil gitu ya. Nah pada saat itu gue sebenarnya tinggal beberapa mata kuliah lagi untuk gue ikuti begitu. Nah kebetulan gue kan udah masuk di semester akhir nih, jadi dan gue belum mengambil mata kuliah magang sama sekali. Jadi gue memutuskan untuk mengambil mata kuliah kerja profesi. Gue input tuh dan akhirnya ya udah bisa kan. Nah awalnya sebenarnya dimulai dari lu ngerancang proposal. Nah awal ketika lu mau magang itu kan mesti dengan apa ya namanya, lu mesti nyari informasi dulu kan, pertamanya nyari informasi terkait kegiatan magang di lembaga tempat lu magang kan. Gue dapat informasinya seperti kayak apa namanya, kegiatan magangnya mau dimulai kapan pun bisa dibuka untuk teman-teman yang anak kuliahan maupun teman-teman yang sedang menempuh pendidikan gitu di jenjang SMK gitu, terutama SMK multimedia gitu ya kan. Nah kemudian ada informasi juga terkait, gue juga dapat informasi terkait dengan kayak persyaratan yang diperlukan. Nah salah satunya adalah surat pengantar gitu kan, surat pengantar dari lembaga pendidikan gitu ke lembaga tempat lo mau magang gitu. Nah kalau di gue sendiri untuk dapat surat itu lo mesti merancang beberapa rencana untuk kerja profesi. Salah satunya adalah proposal. Nah gue menyusun proposal itu. Awalnya gue gue ngambil di Temanggung TV itu di bidang editing dan juga kreatif. Gue bikin proposalnya dan sempat terjadi banyak sekali revisi, namun akhirnya di ACC dan akhirnya gue dapat surat itu. Surat pengajuan lah istilahnya ya. Surat pengajuan dari pihak kampus ke lembaga tempat magang itu. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya ada beberapa syarat lainnya sih selain pengajuan. Ada CV dan teman-temannya. Tapi kalau gue sendiri ada beberapa di proposalnya sendiri, gue udah di situ ditaruh ada kayak CV-nya, ada porto yang gue bikin juga selama gue bermain di industri audiovisual seperti ini. Gue bikin animasi, gue bikin video, semua portofolio yang gue dari karya-karya atau hal-hal yang gue bikin, gue tulisin di sana. Semuanya lengkap, tinggal gue kirimin ke sana dan tinggal menunggu panggilan. Dan akhirnya keterima gitu. Awal pertama kali gue masuk untuk magang, sebenarnya bukan hari pertama gue melakukan kegiatan magang yang langsung kerja gitu, enggak. Cuman hari pertama gue diperkenalkan dengan banyak hal dulu gitu ya, intinya kalau istilahnya mah adaptasi gitu ya kan. Hari pertama gue datang ke kantor dan gue ketemu untuk pertama kalinya seorang anchor. Dan bahkan pada saat hari pertama gue nggak nge kalau itu adalah anchor tersebut karena gimana ya? Karena secara penampilan berbeda banget dibanding ketika dia jadi host atau presenter di TV tersebut gitu saat tayang gitu. Gue ketemu sama salah satu presenter yang pertama kali mengenalkan gue dengan lingkungan kerja di Temanggung TV. Gue sebut aja namanya siapa? Namanya adalah Hana Ardiana. Nah, Kak Hana ini orang yang sebenarnya sekaligus orang pertama yang menerima berkas gue. Hari pertama gue ketemu Kak Hana Ardiana dan gue diajak untuk melihat gitulah, melihat atau ya mana, diajak berkeliling lah, melihat apa saja ruangan-ruangan yang ada di Temanggung TV. Terus kemudian berkenalan dengan teman-teman magang juga dari anak SMK ataupun anak kampus gitu. Terus gue juga dipertemukan dan dikenalkan gitu dengan teman-teman kru juga ya, dari editor, dari teman-teman kreatif di bidang program maupun teman-teman wartawan juga, teman-teman karyawan juga di sana gitu. Jadi gue dikenalkan sama orang-orang itu. Nah, lanjut lagi. Selanjutnya pada hari H gue belum menentukan sebenarnya mau milih di bidang apa, mau di kreatif maupun atau di editing.
Nah pada saat itu gue cuman dikasih cuman yang ngelihat bagaimana cara kerja mereka, kemudian gue ngelihat teman-teman magang sendiri bagaimana mereka melakukan tugasnya gitu, mengerjakan kegiatan magangnya gitu. Kebetulan pada saat itu memang gue baru melihat-lihat doang, jadi gue pada saat itu ya sampai selama jam kerja ya gue ada di kantor. Jadi gue melihat dan melihat bagaimana budaya kerja mereka kayak anak magang gitu. Gue ngelihat bagaimana mereka memproduksi untuk program berita ya. Karena pada saat itu gue lebih condong ke kayaknya di bidang berita gitu. Karena entah kenapa kayaknya memang basic dari zaman gue kuliah pun juga kebawa gitu tentang jurnalisme. Jadi gue ngelihat dan mantau gitu ya kan. Kemudian setelah proses taping, saat itu namanya ada proses taping gitu, taping untuk program berita Kabar Temagu dan Kabar Jateng. Jadi gue ngelihat bagaimana proses tapingnya. Setelah itu gue kemudian memilih untuk mencoba, gue pengen dia dong di divisi yang lain, dan akhirnya gue ke divisi editor. Dan itu adalah masa pertama kalinya gue ketemu sama teman-teman editor di sana yang gue bisa bilang cukup humble dan suka guyon aja. Tapi kadang-kadang guyonnya ngeselin juga nih orang-orang di sana. Jadi gue ketemu dan kenalan sama mereka, dan gue ngeliat bagaimana mereka memproses aset-aset seperti video maupun video taping maupun video liputan gitu, dan mereka merangkainya menjadi satu program gitu ya, yang tayang pada hari itu juga. Jadi gue ngelihat bagaimana mereka bekerja di editing gitu. Berlanjut ke hari kedua. Di hari kedua gue memulai kegiatan magang gue, dan pada saat itu gue akhirnya memutuskan untuk masuk di bidang editing. Alasannya simpel, karena kalau di bidang editing lo bisa fleksibel. Lo mungkin bisa di divisi program ataupun di divisi berita. Karena di Temanggung TV ada 2 divisi. Ada divisi pemberitaan dan juga divisi programming. Kalau divisi pemberitaan ya sudah pasti fokus di dunia pemberitaan. Kalau di programming ya, karena kalau di Temanggung TV lebih dikenalnya tuh kalau di bidang program tuh program musiknya ya, program musik performance gitu. Jadi kayak misalkan ada program musik kayak musik Golden Memories atau mungkin musik-musik zaman sekarang atau musik campur sari gitu. Nah, itu kan yang megang anak program gitu. Nah, kayak gitu. Makanya gue milihnya editing karena gue bisa fleksibel gitu. Gue bisa di divisi news, bisa di divisi program. Tapi selama magang sendiri gue lebih banyaknya, atau kayaknya mayoritas gue megangnya adalah di bidang news gitu. Makanya kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman ada yang visit atau ada yang nyoba buka Instagram gue, itu gue bikin ada 3 postingan tuh, ada 3 postingan carousel, di mana gue ngasih lihat kegiatan gue magang di sana, yang kebanyakan adalah ngedit untuk program berita. Dan tugas pertama di hari kedua itu, tugas perdana yang dikasih sama mentor gue yang merupakan karyawan atau kru di bidang editor itu, tugas pertama gue adalah mengedit atau ngurusin satu program berita, itu adalah Kabar Temanggung yang tayang pada saat itu juga. Jadi ngedit pada hari itu dan harus tayang pada hari itu. Nah, tugas pertama gue kerjakan mulai jam 1 siang ya sebenarnya. Gue mulai ngerjainnya adalah di jam 1 siang, dan deadline-nya adalah sampai setidaknya sebelum program itu tayang. Jadi sebelum jam 5 harus udah siap. Nah, di hari pertama gue ngerjainnya memang mulai jam 1. Alasannya adalah karena gue mesti menyesuaikan juga bagaimana workflow kerja editing di sana. Makanya tugas awal gue kerjain mulainya jam 1. Walaupun sebenarnya segala properties atau aset-aset yang diperlukan untuk program yang harus tayang pada hari itu turunnya tuh di kisaran jam 3 atau jam 4 sore. Tapi ya gak apa-apa, gue memilih lebih awal karena gue mesti adaptasi kan. Nah, awalnya mesti ngelihat data kayak semacam rundown gitu.
ada data rundown dan juga naskah gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau di hari-hari kerja biasa itu turunnya di jam sore, jam 3an, jam setengah 4an gitu. Cuman karena kebetulan pada saat itu turunnya lebih cepat, jadi gua ngerjainnya bisa lebih cepat juga gitu. Jadi kerjaannya bisa lebih enak gitu ya kan. Jadi untungnya rundown dan naskah tuh turunnya di jam 1 itu. Jadi gue bisa mudah mengerjakannya. Ya pastinya gue dibimbing dengan mentor gue pada saat itu. Di editing itu kan ada beberapa kiat-kiat gitu lah kalau lu mau ngedit berita. Kayak kalau misalkan lu nonton berita deh. Misalkan lu nonton berita itu kan kumpulan gambar-gambar itu kan sebenarnya nggak bisa ngacak ya. Mesti dipilih-pilih juga gitu. Kecuali kalau misalkan mereka yang produksi program beritanya itu live ya. Kalau misalkan live itu kan tayangan-tayangan beritanya mesti dibikin secepatnya gitu ya. Nah, untuk triknya sih kalau misalkan kalian pengen ngerjain dengan waktu yang cukup singkat ya langsung tempel aja semua gambarnya. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu ya. Jadi mesti disesuaikan juga dengan naskah, dengan audio yang kita punya gitu ya kan. Di pekerjaan pertama gue ngerjain tuh mulai jam 1 siang. Selesainya adalah tepat 10 menit sebelum program itu tayang. Tepat 10 menit sebelum program itu tayang. Mepet kan? Pasti mepet karena memang perlu adaptasi karena pada saat itu gue karena di tempat yang baru kan gue kan biasanya kerja editing tuh lebih sering pakai shortcut kan. Ya kayak misalkan lu ngopi Ctrl C, paste Ctrl V, kalau nge-cut pakai C gitu ya kan. Terus kalau misalkan lu mau ngerender pakai Ctrl M kayak gitu-gitulah. Pakai shortcut gitu. Cuman kan kalau di tempat lain kan settingan shortcutnya juga beda gitu kan. Gak akan sama seperti settingan shortcut yang biasanya gue pakai untuk kerjaan editing gue untuk pribadi gitu ya kan. Jadi perlu adaptasi. Nah pada saat itu makanya pengerjaannya bisa lama, bisa kalau dihitung berapa jam ya? Dari jam 1 siang sampai 10 menit sebelum jam 5 kurang 10. Berarti sekitaran hampir 4 jam gue ngerjainnya. Itu pun hampir 4 jam, itu pun mesti ada revisi. Karena itu hari pertama gue dapat tugas pertama untuk ngedit, ya wajar ya harus ada revisi dan yang lain-lainnya. Untungnya pada saat 16.50 langsung selesai semua dan tinggal siap ditayangin. Itu tugas pertama gue ngedit program Kabar Temanggung. Nah hari kedua gue diminta untuk ngedit program Kabar Jateng. Nah kalau teman-teman nonton Temanggung TV, Kabar Temanggung dan Kabar Jateng itu kalau dilihat sih sebenarnya kayaknya ya kalau dilihat secara kasat mata kayaknya lebih gampang yang Kabar Jateng. Kenyataannya memang karena kalau ngomongin Kabar Jateng sendiri sebenarnya pengerjaannya tidak seribet dan tidak sesulit kalau lo ngedit program Kabar Temanggung. Karena isi beritanya itu kebanyakan adalah ngambil dari sumber tertentu. Jadi bukan ngeliput sendiri. Dan kalau dibilang untuk ngerjain Kabar Jateng ini apakah mudah? Sangat-sangat mudah. Gue bilang sangat mudah karena rundown kalau ngomongin rundown masih tetap ya turunnya rundown dan naskah turun di jam 3 sore. Tapi mengingat kabar Jateng tuh tayangnya adalah malam hari. Jam 8:30 malam. Gue masih ingat tuh. Kabar Jateng tayangnya jam 8:30 malam. Rundown dan naskah itu turunnya jam 3 sore. Maka gue bisa dengan santai dan dengan tidak terlalu terburu-buru, gue bisa ngerjainnya. Gue bisa ngerjainnya dengan gampang gitu. Tapi lebih teliti juga gitu. Dan selama gue magang sekitar 50-an hari ya, 50 berapa hari gitu. Tugas gue adalah ngedit itu terus.
Kalau di tanah enak gak magang di Temanggung TV? Untuk gue sendiri yang terbiasa ngedit, gue bisa bilang enak banget enak banget magang di Temanggung TV. Seenak itu bro. Kalau lo tanya gue magang di Temanggung TV, apakah di editing doang? Atau apakah lu cuman berkutat di bidang editing? Enggak. Kembali lagi enggak. Di Temanggung TV, walaupun lu magang di bidang tertentu, tapi lu bisa belajar banyak hal juga di Temanggung TV. Gue magang di Temanggung TV selama 50 hari, gak cuma di ruang editing aja. Gue ketika ada waktu kosong gitu, karena kembali lagi ngedit berita itu, gue tuh gak setiap hari gue ngerjain ya. Jadi ada masa dimana kayak tim editor news itu dua-duanya masuk. Jadi gue gak ada kegiatan untuk ngedit berita. Jadi gue mesti ngisi waktu kosong dong. Kayak percuma. Jadi kayak percuma gitu kalau misalkan lu datang ke sana tapi lu gak ngerjain tugas lu kan. Daripada balik, apalagi jam kerjanya sampai jam 4 sore, ya kan? Gue datangnya pagi, terus selesainya sore, jadi kayak gak ada waktu atau nganggur gitu kan, ya kayak percuma gitu kan. Makanya gue nyari waktu luang untuk belajar hal yang baru. Salah satunya adalah selama ada waktu kosong itu gue diajak sama teman-teman magang yang lain untuk ngurusin produksi. Dan itu pengalaman yang menurut gue sih sebenarnya sangat-sangat apa ya namanya, sangat-sangat berharga banget. Walaupun sebenarnya pengalaman-pengalaman tersebut setidaknya sebagian kecil udah pernah gue rasakan ketika gue kuliah di semester 3, semester 4 gitu. Itu sudah pernah gue alami gitu. Salah satu contohnya ketika produksi program itu kan karena kembali lagi gue tidak jauh-jauh dari dunia atau divisi editing. Kalau di tapping program sendiri itu kan ketika tapping itu kan kayak ada ruang tempat kontrol, ruang untuk kontrol audio lah, untuk ngerekam syutingannya gitu kan, ngerekam syutingannya dan sebagainya, banyak banget di sana. Nah, gue tuh fokusnya di sana. Tapi itu bener-bener itu pengalaman berharga banget sih, karena sebenarnya hal seperti ini udah ada di bayangan gue sebenarnya kalau ngomongin produksi TV. Tapi gue kayak pengen melihat secara nyatanya seperti apa, dan gue mendapat pengalaman tersebut dengan magang di Temanggung TV gitu. Nah, apakah itu aja yang gue lakukan selama magang, selama 50 hari tersebut? Tentu tidak. Gue juga belajar hal-hal yang lain juga, yang bahkan ini yang paling membuat gue penasaran dan gue belum menemukan jawabannya pada saat itu. Itu adalah terkait kenapa tayangan-tayangan di TV atau hal-hal atau tayangan-tayangan yang udah kita edit akhirnya bisa tersampaikan, akhirnya bisa disaksikan di daerah jangkauan begitu. Kalau misalkan Temanggung TV, kenapa ketika kita udah bikin tayangan, akhirnya tayangan tersebut bisa disaksikan oleh masyarakat Temanggung. Nah, akhirnya gue mempelajari satu komponen yang membuat akhirnya hal tersebut bisa terjadi, yaitu adalah Master Control Room. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Master Control Room, simpelnya adalah kendali pusat. Kendali pusat yang ya kalau teman-teman misalkan nontonin net deh, kalau lu lihat ada logonya yang gerak, kemudian ada iklan ya, kemudian tayangan lagi, ada azan dan yang lain-lainnya. Mungkin kayak awal mau siaran ada putaran ini lagu Bangsaan Indonesia Raya dan yang lain-lainnya. Itu yang megang adalah Master Control Room. Dan pada saat itu gue penasaran banget gimana sih sistem kerjanya MCR gitu. Biasanya kami nyebutnya MCR bukan Master Control Room ya, karena agak ribet juga nyebutinnya. Jadi kita sebutnya adalah MCR. Nah, gue di situ mencoba untuk belajar atau mengetahui lebih lanjut terkait dengan MCR. Kegiatan magang gue selama 50 hari tersebut diakhiri dengan kegiatan yang gue bisa bilang ini salah satu kegiatan yang sebenarnya gue pengen banget rasain, yaitu adalah dimana ada event live dan gue pengen ikut berkontribusi cukup besar di sana, yaitu adalah perayaan ulang tahun Temanggung TV yang ke-6 tahun. Sebenarnya bukan perayaan sebenarnya itu gue bisa sebut perayaan ulang tahun gak ya? Karena
acara sendiri itu bukan tajuknya bukan ulang tahun, itu lebih ke perkenalan Temanggung TV di era digital gitu ya kan. Nah, pada saat itu kan Temanggung TV udah bisa ditonton pakai antena biasa kan. Kalau dulu kan mesti pakai satelit. Tapi sekarang Temanggung TV bisa ditonton cuma dengan antena biasa. Ini untuk daerah Temanggung dan sekitarnya ya. Jadi bisa pakai antena aja gitu. Nah, untuk memperkenalkan, karena gue yakin walaupun Temanggung TV udah bisa ditonton dengan antena biasa, tapi informasi ini kayaknya belum tersampaikan dengan baik atau mungkin belum tersampaikan secara meluas gitu, sehingga diperlukanlah event atau sebuah program khusus untuk memperkenalkan kalau Temanggung TV bisa ditonton dengan antena saja. Makanya pada saat itu, di hari terakhir gue magang, pada tanggal 27 Desember 2023, dibuatlah sebuah event yang namanya adalah Media Gathering sosialisasi kanal digital. Nah di situ, kalau tanya gue berperan sebagai apa, banyak banget. Yang pertama, gue menyiapkan bumper untuk opening maupun untuk pergantian dari tayangan menuju ke iklan. Lalu yang kedua adalah gue menyiapkan lower third. Selain itu, gue juga berperan dalam pembuatan iklan layanan masyarakat. Bukan iklan layanan masyarakat sih, lebih ke iklan atau tutorial lah bisa dibilang. Bikin video animasi tutorial cara akses Temanggung TV melalui kanal digital. Itu gue bikin di situ. Dan itulah penutup kegiatan magang gue selama 50 hari tersebut. Dan kalau lo tanya ke gue, apakah magang di TV itu seru? Jawabannya adalah seru. Tergantung di bidang mana yang lo pilih. Gue di bidang editing, gue ngerasa magang di Temanggung TV adalah hal yang seru. Karena lu bisa melatih kedisiplinan pasti yang pertama. Lo yang kedua adalah melatih kecepatan dalam bekerja gitu, efektivitas waktu dalam bekerja. Selain itu, karena Temanggung TV gue bisa bilang terbuka dengan kreativitas. Karena pada saat itu gue ngedit berita itu sangat-sangat dibebaskan kok sama teman-teman tim editor. Lo mau pakai gaya apapun silakan. Pakai transisi model atau pakai susunan transisi terserah lu. Kalau mau bikin video liputan, lu mau pakai musik, mau pakai sound effect, terserah lu. Sebisa lu, sekreatif-kreatifnya lu. Dan gue suka dengan hal tersebut karena secara tidak langsung gue bisa memperlihatkan ini bentuk kreativitas gue selama gue ada di bidang editing itu seperti ini gitu. Jadi gitu, itu pengalaman magang gue. Dan yang pengen gue omongin sebenarnya adalah ketika lu magang, jangan berorientasi pada gue pengen dapat pengalaman kerja, tapi lu ada hal lain yang rasa penasaran lain yang mungkin perlu untuk lu ketahui gitu. Jadi magang itu sebenarnya adalah kesempatan emas lu untuk tidak hanya mencoba merasakan dunia kerja, tapi lu juga mengetahui segala hal yang mungkin lu belum pernah tahu gitu. Jadi harusnya seperti itu, magang itu seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar untuk menuntaskan kuliah lo atau menuntaskan pendidikan lo, tapi juga selain menambah pengalaman adalah mencari tahu hal-hal yang baru yang mungkin lo belum pernah dapetin atau lo pengen dapetin itu melalui studi langsung gitu. Nah, tapi kalau gue magang di Temanggung TV sendiri pada saat itu ada satu hal lagi yang membuat gue akhirnya kayak gue pengen banget gue magang di Temanggung TV, dan gue pengen melakukan sesuatu setidaknya untuk Temanggung TV setidaknya terlihat lebih baik lah. Jadi gue membuat sebuah misi gue pada saat itu adalah membuat Temanggung TV setidaknya dikenal lebih oleh masyarakat. Kalau tanya caranya adalah gimana caranya? Ya itu, gue memperlihatkan kreativitas gue di dunia berita sendiri. Gue ngasih lihat gimana bentuk model editing berita yang oke gitu. Yang setidaknya kelasnya adalah kelas televisi nasional, bukan kelas televisi lokal doang. Itu yang pertama. Yang kedua,
secara tampilan. Gue pengen ngasih lihat kalau Temanggung TV itu tampilannya nggak semonoton itu. Gitu. Kemudian gue pengen orang-orang yang mungkin belum mengenal Temanggung TV jadi mengenal Temanggung TV melalui program-programnya. Makanya pada saat itu gue kerja di bidang, gue memilih bidang editing. Gue kerjanya pun bukan di bidang editing news aja, tapi saat itu gue dipercaya untuk membuat video atau konten, bukan video atau konten sih, tayangan promo. Kalau teman-teman nonton TV, pasti kan teman-teman kalau nonton pas bagian iklan ada kan kayak promo program gitu yang program ini tayang setiap Senin sampai Jumat jam segini di sini gitu, hanya di sini gitu kan. Nah kayak gitu, gue bikin video promo seperti itu. Kayak promosi entah program Kabar Jateng, Kabar Temanggung, gue bikin program promo program Melodi Kenangan, Masa Kini, Nyamleng dan teman-temannya itu gue bikin di sana. Gue bikin itu dan gue dipercaya untuk bikin promo tersebut sebanyak 20 program dan untungnya berhasil tepat waktu sampai masa magang gue berakhir. Dan konon kabarnya promo itu masih tayang katanya ya. Karena udah jarang banget gue mantau Temanggung TV karena memang tidak ada live streamingnya. Jadi gitu. Dan pasnya di podcast ini gue akhiri dengan ucapan terima kasih gue ke teman-teman di Temanggung TV, teman-teman editor, teman-teman karyawan, teman-teman kru, petinggi-petinggi juga, dan juga teman-teman magang gua juga yang luar biasa. Kita kerja bareng, kita kerja sama membangun Temanggung TV. Setidaknya walaupun kita statusnya anak magang, setidaknya kita bisa mencoba melakukan sesuatu lebih untuk Temanggung TV agar terlihat lebih baik lagi gitu. Jadi itu aja video podcast episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalau di sini sih recording udah 1 jam. Jadi semoga aja mungkin ini bisa kurang dari itu ya. Jadi itu aja gua akhiri. Dan seperti biasa teman-teman semuanya dengan endingan yang gue pakai di berbagai macam konten. Gue Hanafi pamit, stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa semuanya, bye. Terima kasih sudah mendengarkan video podcast with me Lukman Hanafi di YouTube. Untuk versi fullnya kalian bisa dengarkan di aplikasi Noise maupun aplikasi audio streaming lainnya. Buat kamu yang penasaran dengan video podcast episode sebelumnya, kalian bisa dengarkan di sini. Tunggu video podcast episode berikutnya yang akan hadir setiap 1 bulan sekali. Jadi ya itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.